سيدنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Para kiai, para alim ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dari yang tertua sampai yang termuda. Semoga guru-guru kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sandi Abdul Ghafur. Kita doakan semoga beliau Allah sehatin badannya, Allah panjangin umurnya, Allah banyakin duitnya, Allah tambahin bininya. Para papa nambah atuk mah. Para aparatur pemerintah yang telah hadir di tengah-tengah kita, anggota dewan dari Tangsel ya, Bapak Muhammad Ali Yusuf Sinungan, dan juga Bapak Al-Ustadz Saifin, dan juga aparatur pemerintah, perwakilan dari Kelurahan Pondok Kacang Barat Bapak Saidun, tokoh masyarakat Tangsel Bapak Mustafa Abdurrahman SH, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya kepada beliau. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu menunjukkan pukul 12 kurang sejam setengah. Tadi udah banyak yang nyampein materi, kita tutup sama doa ya. Amplop udah dikasih ini, bukan diutang ya, kiai lokal, tapi amplop gulung. Mohon maaf Ustaz Gopur, biar kata kiai lokal tapi kelas berat ini mah 92 kilo. Ini malam acara hebat Baitul Huda, cuman saya lagi pikirin dari tadi mau selesaiin. Tat, ini mana mahal MC sama yang ceramah. MC-nya be usah cepot. Kalau dari depan, kalau dari samping ucok babak. Allah, kita butuh Ustaz Jeffrey, insya Allah Ustaz Jeffrey selalu sehat. Amin. Tapi malam ini kita kagak bicara masalah amplop, kita nggak bicara masalah isinya, karena udah dilem. Melalui peringatan Maulid ini kita kudu kenal siapa itu Muhammad. Kenal Muhammad. Apakah Muhammad yang kita peringatin sama orang kampung Cerduk? Apakah Muhammad yang kita peringatin malam ini sama orang yang di Pondok Kacang? Ini Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Sampai dalam suatu saat ada seorang penulis dari Amerika Serikat namanya Michael Hart. Dengerin aja, mau bener mau salah tuh nama. Ini Michael Hart ini adalah seorang yang beragama non-muslim. Beliau menulis dalam bukunya bahwa Muhammad itu adalah manusia yang hebat. Muhammad itu adalah manusia yang besar. Muhammad itu adalah manusia yang berhasil. Tidak ada manusia yang berhasil di kolom dunia ini selain Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad itu dapat membina manusia seutuhnya. Masya Allah, itu Nabi kita. Dan dia main apa itu? Jadi grogi ceramah gua.
datang dari India, beliau bilang, biar kata Muhammad itu manusia besar, biar kata Muhammad itu manusia hebat, biar kata Muhammad itu manusia yang terkenal di kolong dunia ini, tapi tetap Muhammad masih takut kepada Allah Subhanahu. Nabi udah dijamin masuk surga, tapi Nabi udah diharamin masuk ke dalam neraka. Tapi Rasul tetap sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kakinya pada bengkak. Sini banyak yang kakinya bengkak mah. Semurat apa biri-biri. Lah kita yang kagak ada jaminan masuk surga, masuk neraka mah udah pasti kudu. Tapi malas buat sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kita sedih lihat musola, lihat masjid, sedih. Bukan nggak ada yang ngisi, aki-aki mulu. Mana cuaca musim hujan, subuh megang aki-aki, yang buka kunci aki-aki, nyalain mic aki-aki, yang ngomong dah emang iseng. Amat mulu. Apa kata aki-aki? Ngucap salam dah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bangun, bangun, tubuh, tubuh. Iseng dewek-dewek, lihat kiri kanan kagak ada orang. Dari zikir dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nenek-nenek di rumah nyaut apa yang diloloh Ki? Kenapa saya ngomong yang kayak begini? Mohon maaf, emang sedih. Sekarang kita prihatin. Ngadain maulid begini rame, semua orang pada kumpul, besok subuh segopur pegel habis bebenah, beresin piring, gulungin karpet, paling sadeli ditelepon, "Tad, imam, gue pegel megangin potok baik." Harus sembahyang dulu dah. Ya Allah, ini sekarang nasib emang udah kayak begini. Makanya ini zaman susah. Buat ibadah orang susah, mohon maaf. Tapi kalau buat maksiat gampang, buat ibadah susah. Coba dah kita lihat ngaji sama dangdut ramean mana? Muludan sama dangdut ramean mana? Dangdut kalau ada acara dangdut, coba kita lihat, apalagi pamilis. Salon sampai 20 kunjung, mic 19 hidup semua, panggung lebar, tinggi, gede, lampu kiri kanan, masya Allah hebat. Pengaji salon 2 biji, mic yang hidup aduk itu ke story mulu. Orang kalau mau jemput biduan, apalagi jemput biduan nih, biduannya cakep, udah ternama, mohon maaf, dicari mobil yang paling bagus kalau perlu keluaran yang terbaru. Dan jemput ustadz pakai mobil material, pintu dicopot sebelah. Ya ilaha illallah, udah ketahuan dah itu mah amplopnya gopek. Bisa dimikirin baik, ini mah kalau udah dijemput lagi bisa 200. Tapi insya Allah saya kalau diamplopin nama segopur mah belum pernah habis. Si ada bed di rumah, amplop saya kumpulin baik.
Ya Allah, tabarakallah. Biar kata bulan Maulud udah habis, tapi di mana-mana masih muludan. Ini malam Ustadz Gopur. Kemarin minggu pagi saya Sawangan, terus ke Curug. Minggu malamnya Kampung Gunung Jombang. Di minggu Senin malam di sini malam Selasa. Besok malam terus sampai bulan April masih ada baik. Buat beli Honda Jazz. Kalau Ustadz ceramah pakai motor, baik kan pilek. Lagi musim hujan, pernah saya ceramah musim hujan, mana ceramah jauh banget lagi Pengasinan, dijemput orang, apa orang naik motor pakai jas hujan. Jas hujan yang Batman, nyampe sono masa Allah kita ketawa baik, ini ustaznya lah iya. Nasib ustaz begitu kalau dakwah. Karena kan musik ustaz pada pakai budget semua. Manggil ustaz ini kepot 10 juta, manggil ustaz Solmed 12 juta, manggil Akri 5 juta, 7 juta, Oma 25 juta. Dan manggil ustaz Kosasi nawar najis banget. Ini bukti tanda cinta kita sama Nabi. Harus sama ini malam kita deprak depan TV nonton manusia 7 harimau. Mana sedang ramenya lagi dangdut Akademi 2. Kita nonton di depan TV setiap hari tuh model kayak begitu. Buat maksiat, buat nonton TV mah pantat nggak pegel, mata kuat. Tapi kalau giran ngaji coba deh, baru 2 jam duduk lelenggutan baik. Kata-kata kalimatnya orang paham, dia baik orang tua mau pules. Ini bukti tanda cinta kita sama Rasul. Kenapa Rasul manusia yang luar biasa, seorang manusia yang diangkat oleh Allah bukan oleh manusia. Kalau Rasul diangkat sama manusia, apa yang ngangkatnya jatuh ya Rasul musuh. Ya, Sebopur, Ketua MUI diangkat sama Ustaz Jepri. Ustaz Jeprinya jatuh, Ustaz Gopur musuh. Tapi ini Nabi diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia besar yang diangkat oleh Allah yang maha besar. Makanya beruntung jadi umat Nabi ya Bu. Beruntung jadi umat Nabi. Kalau giran ngaji cakep semua, pakai kerudungan, aurat ditutup. Dan kalau di rumah, kalau di rumah tidur. Jadi kalau giran di rumah rapi begini orang pak bini kita. Mau balsem. Kalau giran ngaji memohon maaf, apalagi kondangan. Ini kondangan nih abis johor diajak besan, jam 11 udah dandan. Jam 11 udah dandan. Kadang-kadang kali jam 11 udah dandan terus. Pertama dia pakai keli dulu buat pelembab bawahnya. Terus tambal bedak segala macam sifat, udah melengkung salah dihapus, dibikin lurus salah dihapus, dibikin lancip. Akhirnya dia pakai sedok yang bagus, bibir merah. Bari nanya sama anaknya, bocah, abang udah pada kumpul bilang anak. Biasanya jam 11:30 habis johor, jam 11 udah dandan. Kira-kira sembahyang johor apa kagak? Lewat tuh sembahyang johor mah. Khawatir sama kondangan. Padahal makan bisa kita sembahyang johor dulu, habis sembahyang johor kondangan. Tapi kita mau kebalik. Ini peringatan Maulid, selama peringatan Maulid, selesai peringatan Maulid, kita rubah dah kelakuan kita, ngikutin akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Ini peringatan Maulid kayak begini nih. Kalau ada kongkong
Bang Mika angkat dikit gak bang? Yang mana berat bener ini, mana lampu panas banget kita bergopius. Ustadz diseksa bener-bener ini. Ustadz diseksa, pembayarannya belum ketahuan. Air juga unka itu. Air unka. Dibiarin tuh gen ributin, orang minta baru ributin tadi. Kalau ada buruan cepetan saya tungguin. Di peringatan Maulid begini bukti tanda cinta kita sama Nabi. Kenapa? Udah jelas kita dijamin sama Nabi. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku nanti bakalan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Cuman kagak ketahuan kapannya. Semua pasti masuk surga, cuman belum jelas waktunya. Insya Allah dah orang kawasan Kampung Celaduk masuk surga bersama Nabi bareng-bareng. Alhamdulillah. Makanya kita kudu rela berkorban demi Nabi. Nih kita ngadain maulid kayak begini nih, kalau zaman dulu ini mah zaman kongkong kita dulu itu kalau ngadain acara muludan begini nih, yang punya ayam dia miara sampai setahun. Udah gede tuh ayam dibawa muludan ke Mosa Gopur, dipotong buat makan muludan. Miara kambing dari kecil, Mosa Gopur muludan dibawa ke kambing dituntut. Dari rumah dia bawa buat muludan. Orang sekarang mah kebalik di tempat muludan dibawa ke rumah. Ya, di sini begitu orang. Orang di sini mah alhamdulillah. Ini mau ngecegir, mengidulan dikit sama. Kalau giran muludan bukan bawa dari rumah, yang ada di tempat muludan dibawain semua ke rumah. Ini belum seberapa yang kita keluarin buat cinta kita sama Nabi. Karena Nabi saking cintanya sama kita luar biasa. Cinta Nabi abadi buat kita. Cinta Nabi nggak berubah buat kita. Tapi mohon maaf, cinta kita berubah buat Nabi. Ya bu, bu, jangankan sama Nabi, sama laki ya cinta kita berubah. Lagi baru kawin mah Masya Allah, kentut sama laki ditahan. Baru kawin nih, kentut depan laki ditahan. Punya anak 3 baru nyendok nasi berapa belebet. Baru kawin mah Masya Allah, naik motor gak boncengan sampai nyingkep kenceng banget. Sampai pas itu nanya siapa mau lewat boncengan gemblok kenceng banget. Baru kawin punya anak 2 mah sonoan dikit gerah gua. Beda, berubah cinta kita. Di pacaran mah baru kawin, coba dah kita lihat kondangan nih pakai payung, satu payung berdua. Lakinya ngomong awas yang ecek, awas yang ecek. Pas begitu anak 5 bininya kesandung, mampus mulai ngasih tahu. Berubah cinta kita sama Nabi. Tapi Nabi cintanya sama kita kagak berubah sama sekali. Buktinya mana? Ini malam kita kumpul di sini. Ini mohon maaf udah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat ini malam lagi nyorot, itu bukan tukang kamera doang. Semua disorotin sama malaikat Jibril, Mikail, semua disorotin. Muka sapah baik ini. Sampai ke belakang-belakang, tukang son, tukang masak disorot semua mukanya. Supaya apa? Nanti ketika di yaumil mahsyar disetel lagi, diputar lagi itu film. Kalau seandainya tanggal 16 Februari malam Selasa kita kumpul di Masjid Baitul Huda, kita nonton, kita ngadirin maulid, ceramahnya lokal. Amplop itu ketahuan tuh disorot, Ustaz Gopur lagi ngamputin. Alhamdulillah. Air putih, emang sehat air putih? Emang air putih mah sehat bu. Saya kalau ceramah minum air putih kencing lancar rasanya. Nggak ada yang butekan pisang.
menekelau kali hitam putih juga. Kali minimal ya. Nah bang, puter dikit bang, Mas Saud bisa juling pulang ini. Cuman bang, Silo, pindah dah saya. Ini peringatan Maulid begini jadi uswah buat kita. Bu, di Maulid kalau sembahyang 5 waktu penuh apa kagak? Penuh apa kagak? Kadang-kadang kita rajin ngaji, muludan kemana kita datang, tapi mohon maaf, nasi uduk si nasi kering dicampur sama beras perak. Dengar berduga mah sering sembahyang orang. Nasi uduk si nasi kering makannya di daun talas. Dengar beduk mah sering diajak sembahyang pada males. Hah? Ngautin naik lagi nih. Kadang-kadang mendung-mendung. Ngapain? Ini bocah. Nah begitu bang, adem dah. Alhamdulillah. Ya bener, ini mau gobios banget sama selampe ke bahasa sini. Sebenarnya nggak boleh. Habisin. Terus ini 7:11. Tadi ada yang bisik-bisik sama saya, segopur, tadi jangan lama-lama, sate keburu jadi agar. Bu, kita pengen masuk surga melalui ibadah kita kagak bakal bisa. Kita masuk surga ngarepin ibadah sholat kita nggak mungkin. Kita pengen masuk surga ngarepin duit sedekah kita belum sanggup buat tembus surga. Kenapa? Karena mohon maaf, usia kita paling banter berapa sih? Berapa? 60. Itu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berapa umur dari umatmu? Ketika itu Rasul menjawab, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Karena mohon maaf, umur umat Nabi semakin lama, semakin akhir zaman semakin pendek. Nabi sedih melihat itu. Nabi membaca riwayat ulama-ulama nabi-nabi terdahulu. Nabi membaca sejarah daripada nabi-nabi terdahulu. Itu Nabi sedih mencucurkan air matanya. Kenapa bisa begitu? Karena umur umat Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. Umur umat Nabi Nuh 950 tahun. Umur umat Musa 850 tahun. Kalau beliau semuanya orang-orang terdahulu umurnya panjang-panjang, berarti ibadahnya juga banyak-banyak. Buat masuk surga itu udah pasti. Makanya Nabi khawatir surga didominasi sama umat-umat terdahulu. Iya nenek. Ya. Rasul sedih. Kenapa? Kalau kita pikir usia kita 60 tahun, jarang dah usia 60 tahun sekarang mah. 44 stroke, 45 mati. Kebanyakan. Kalau usia kita 60 tahun, seorang ulama telah meneliti 27 tahun habis dipakai buat tidur. 27 tahun tidur tuh kita 8 jam kali 60 tahun, 27 tahun habis dipakai buat tidur. Itu ngorok kebluk. Yang kayak bangke emang kan dicukil-cukil orang bangun bisa 15 jam gitu. 3 tahun itu dipakai buat ibadah, buat sholat. Dikit ya. Umur 60 tahun dipakai buat sholat 3 tahun. Itu kalau dihitung rata-rata sholatnya 5 menit. Orang kampung Ciledug makan semenit rapi semua muah. 20 sisanya 30 tahun itu habis jatuh dipakai buat kondangan, buat ngerumpi, buat aja gigi di sono kemari tuh.
Makanya pengen masuk ke dalam surga dengan ibadah sholat yang 3 tahun kayaknya kagak imbang. Tapi Rasul cinta sama kita, Rasul sayang sama umatnya. Walaupun ibadahnya sedikit, tapi tetap nanti dijamin masuk surga oleh Rasul. Ya Rabbal, biar kata mampir dulu di neraka, tapi tetap masuk ke surga. Makanya Bu, mohon maaf ya, ini mah mumpung kita masih hidup, ngaji ibadah kudu yang bener, ngaji rajin, tapi pulang ilmunya kagak ada, kebanyakan ini mah. Bu, ngaji mah tiap hari, tapi sama laki melawannya, alhamdulillah. Ngaji mah rajin, kadang-kadang lawan sama laki, nyolong duit laki masih ada yang begitu. Karena mohon maaf nih ibu ngaji rajin nih, ngaji rajin ngajinya, seminggu full ngajinya, selawatannya bagus, baca yasinnya udah mahir, udah fasih dan segala macam. Tapi mohon maaf satu aja nih, misalnya ini mah laki ibu malamnya pengen, ibu tolak, mohon maaf sampai waktu subuh itu malaikat yang ada di langit melaknat seorang istri yang seperti kayak gitu. Makanya ntar pulang tanyain baik, ya takut habis makan kambing ini bang, mau karang apa ntar di subuh. Itu bahaya, karena ridho suami itu bisa digapai oleh istri dengan cara taat patuh sama suami. Misalnya begini nih, pulang ngojek laki, misalnya ini mah pulang ngojek laki jam 8 dah kan malam, laki udah pengen, cuman bahasanya halus, nah si pulsa dong. Bininya nyaut, maaf pak, emang apa? Baterainya lobet. Kesel tuh laki-laki, pengen kagak diturutin. Besok pulang ngojek begitu lagi, mah isi pulsa dong. Kata bininya, maaf pak, sinyalnya entak. Kesel tuh laki, sepanjang malam itu malaikat melaknat. Besoknya mohon maaf ini mah bininya yang mau, pak katanya masih pulsa. Kata lakinya enggak amah, emang apa, udah ganti kartu, bebas roaming kartunya. Lantaran apa? Lantaran seorang istri kagak taat dan patuh sama suami. Makanya kapan baik silakan dah. Ya Allah, tabarakallah. Jangan diingetin ganti kartunya baik. Nih hebatnya Nabi Muhammad. Dulu ketika Nabi mau Isra wal Mi'raj, Nabi ketemu sama sosok seorang malaikat yang berubah-ubah bentuknya, yang berubah-ubah wujudnya, dan malaikat tersebut mempunyai tangan ribuan. Ada 1000 tangan dari malaikat tersebut, dan itu malaikat itu bisa menghitung rintikan hujan yang ada yang turun dari langit. Tapi ketika disuruh hitung pahala sholawat orang yang bersolawat kepada Nabi, itu malaikat nyerah, nggak bisa ngitung. Malaikat tangannya 1000 bisa ngitung rintikan hujan yang turun dari langit. Tapi mohon maaf, menghitung satu pahala sholawat yang keluar dari lisan kita buat Nabi Muhammad, itu malaikat tersebut nyerah, nggak bisa menghitungnya. Begitu besar pahala bersolawat kepada Nabi. Dari awal kita duduk di tempat yang mulia ini, membaca risalah maulid, pembacaan riwayat maulid, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu udah banyak pahala yang kita dapat. Makanya